فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahihil Bukhari karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali atsabahullah. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki bab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari mengenai al-munawalah. Jadi termasuk cara menyampaikan ilmu adalah dengan cara munawalah, menyerahkan. Menyerahkan apa? Imma menyerahkan artikel, tulisan, surat kepada muridnya, kepada para raja, kepada para pembesar, kepada para penguasa. Itu juga termasuk apa? Masuk dalam kategori siyaghul ada, bentuk cara menyampaikan ilmu. Karena kalau antum perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, beliau ketika menyampaikan agama Islam, mendakwahkan agama Islam dengan cara murasalah, nulis surat, risalah, mungkin dengan perwakilan dikirim ke para raja. Itu namanya munawalah, menyerahkan. Faham? Kalau dalam ilmu riwayat, seorang guru menyerahkan riwayatnya kepada muridnya agar muridnya meriwayatkan darinya. Itu munawalah. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, misalkan gurunya punya artikel, punya karya tulis, punya tulisan. Gurunya mengatakan, aku serahkan artikel ini kepada kalian semuanya dan kalian aku izinkan meriwayatkan dariku. Itu juga namanya munawalah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang mirip dengan munawalah apa kemarin? Al-ijazah. Ijazah juga mirip. Karena ijazah bentuk pembolehan. Ajaztu laka ya fulan antarwiya anni hadhihi riwayat. Aku bolehkan untukmu ya fulan untuk meriwayatkan riwayat-riwayat tersebut. Bisa dipahami? Nah, kita lihat penjelasannya halaman 52, yang punya kitab bisa disimak halaman 52. Qala asy-syarihu asbahullah yu'khadul hukmu min at-tarjumah allati yad'uha al-Bukhari rahimahullah wa yasuqul ahaditsa tahtaha. Diambil suatu hukum dari biografi atau dari terjemah biografi singkat yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis di bawah terjemah tersebut. Fa huwa qad saqa hadhil ahaditsa lil istidlal biha. Dan bisa jadi beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut dalam rangka untuk berdalilkan dengannya ala annal munawalah min siyaghil ada wa siyaghit tahammul. Penting ini bahwasanya munawalah yaitu menyerahkan, baik menyerahkan tulisan atau artikel atau karya tulis atau barakallahu fi riwayat, termasuk bentuk apa? Siyaghil ada, termasuk bentuk-bentuk cara menyampaikan hadis. Wasiyah tahammul, termasuk bentuk cara pengambilan hadis. Paham ya? Wa munawalatul kitab, dan juga pendalilan masalah apa? Bolehnya menyerahkan suatu kitab atau artikel kepada muridnya agar apa? Dia meriwayatkan darinya. Paham? Ka'an yunawil asy-syakhs al-muallim kitabah. Seperti apa? Seorang muallim memberikan kepada seorang kitabnya. Jadi muallim ini, guru ini,
Dia punya artikel, punya karya tulis, dia berikan artikel tadi kepada muridnya agar muridnya meriwayatkan darinya. Itu namanya munawalah. Paham ya? Kalau zaman dahulu Rasulullah mengutus utusan nulis surat. Suratnya dikirim kepada penguasa, para pembesar, kemudian baca isinya tentang ajakan masuk Islam. Itu munawalah. Paham ya? Nah, kita lihat. Au marwiyatih allati dawwanaha tullabuhu au ahadu tullabih, atau riwayat-riwayat dari gurunya yang disusun dikumpulkan oleh para santrinya atau salah satu santrinya. Misalkan santrinya belajar sama seorang guru itu 10 tahun. Selama 10 tahun santrinya mencatat riwayat-riwayat yang disampaikan oleh gurunya. Paham ya? Suatu ketika riwayat yang dicatat oleh santrinya ini atau para santrinya diserahkan kepada gurunya. Kemudian gurunya menelaah, meneliti dan mengizinkan, silahkan. Itu munawalah juga. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Naam. Liyarwiyaha anhu, agar apa? Para santri tersebut atau para murid tadi itu meriwayatkan riwayat-riwayat tadi dari guru tadi. Au yadfa musannafat, atau dia menyerahkan musannafat karya tulis artikel-artikelnya litullabih, kepada para santrinya. Misalkan seorang muallim atau guru ini, syekh ini, dia punya karya tulis atau artikel, kemudian dia serahkan ke santrinya, silahkan antum boleh meriwayatkan 6 artikel ini. Namanya munawalah, penyerahan. Mafhum insyaallah? Naam. Wa ya'dan fi riwayatiha wa nisbatiha ilaih, dan dia mengizinkan untuk meriwayatkannya dan menisbahkan kepadanya. Paham ya? Aku telah meriwayatkan kitab ini dari guruku, boleh, karena sudah diizinkan tadi. Bisa dipahami ya? Naam. Wad dalilu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban li ba'di ashabih, dan dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW dahulu menulis kitaban, semacam surat, li ba'di ashabih, kepada sebagian para sahabatnya, wa amarahu an la yaqra'al kitab, dan beliau merintahkan agar tulisan tadi enggak dibaca, ala man ma'ah, tidak dibaca kepada orang yang bersamanya, hatta yablugha makan kadza wa kadza, sampai utusan itu sampai ke tempat demikian dan demikian. Utusan, wahai utusanku, tolong surat ini disampaikan kepada raja fulan. Jangan dibaca, jangan dibuka sampai di depan raja. Itu namanya munawalah. Sehingga raja membaca atau raja mendengarkan bacaan tadi itu, ya kan, ajakan Islam misalkan. Jadi pahami insyaallah ya? Naam. Bahkan kemarin ada yang apa? Raja yang jahat kan, dikasih surat malah sobek-sobek kan, akhirnya Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka agar dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Naam. Mafhum insyaallah? Terus ada pertanyaan, katanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu beliau ummi. Tapi kenapa bisa nulis? Kenapa kok disebutkan dalam kitab-kitab bahwasanya beliau menulis surat? Ini bagaimana jawabnya nih Ilman? Naam, yaitu perwakilan atau diwakili, nyuruh orang lain menulis. Adapun beliau al-ummi. Beliau adalah nabiyun ummi. Apa nabiyun ummi? Nabi yang apa? La yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa menulis, tidak pula membaca. Mafhum? Nah, sehingga seringnya risalah-risalah, surat-surat itu dengan utusan, dengan perwakilan. Bisa dipahami ya? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Sehingga enggak ada iskal lagi. Dan seringnya ketika beliau menulis risalah atau surat, ada semacam stempel. Ini termasuk dianjurkan juga ya, kalau misalkan nulis surat ada stempel. Stempel yang menunjukkan bahwasanya surat itu dari si fulan untuk si fulan misalkan. Kalau zaman sekarang udah ada stempel itu yang sudah dibikin itu kan. Kalau zaman dahulu mungkin ukiran, mungkin di cincin atau di semacam akik gitu ya. Kemudian dikasih tinta, tempelkan. Mafhum? Tapi ini enggak wajib ini. Cuman barakallahu fiik, sesuatu yang disyariatkan kalau memungkinkan. Nanti kita baca nanti. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Lima sirati yaumain. Waktu itu Rasulullah barakallahu fiik mengutus utusan agar membawa surat tadi dan tidak boleh dibaca kecuali sampai di tempat demikian. Barakallahu fiik, waktu itu perjalanannya 2 hari kurang lebihnya.
limasirati yaumain, untuk perjalanan 2 hari. Kama jaa fi ba'd riwayat, sebagaimana yang telah datang pada sebagian riwayat. Faqara'ahu 'alaihim, kemudian utusan tadi membacakan surat tadi di hadapan mereka. Wa akhadhu khabarahu yaqinan, akhirnya mereka pun mengambil kabar tersebut secara yakin. Ada yang menerima, ada yang malah merespon dengan negatif seperti kemarin itu kan, sampai disobek-sobek itu kan. Nah, barakallahu fi, yaitu pembesar Bahrain, ya kan, diserahkan kepada Kisra penguasanya, kemudian malah dihancurkan, disobek-sobek. Akhirnya Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka, an yumazzaqu kullu mumazzaq, agar mereka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Paham ya? Nah, jadi mereka responnya macam-macam. Wa kadzalika aidan hamlul kitab, dan seperti itu juga membawa kitab, walau lam yakun makhtuman, walaupun tidak ada stempelnya. Membawa kitab, risalah, surat, walaupun enggak ada stempelnya enggak masalah. Min baladin ila baladin, dari suatu negeri ke negeri yang lain. Yaktubul alim kitaban, seorang alim menulis suatu kitab, wa yursiluhu ma'a ma'mun, kemudian dia mengirimkannya bersama orang yang ma'mun. Siapa ma'mun? Siapa ma'mun ini? Orang yang amanah. Ma'mun itu orang diberi amanah, bukan nama orang ini ya. Yakni rajulun mu'taman, maksudnya adalah ma'mun adalah rajulun mu'taman, seorang yang dianggap dia amanah. Tolong surat ini kamu bawa, sampaikan kepada pembesar sebulan. Orangnya seamanah orang ini bawa ini. Jangan sampai suratnya dibaca di tengah jalan atau dihilangkan. Bisa dipahami, nyari orang yang amanah. Walau lam yakun makhtuman, walaupun enggak ada stempelnya. Paham ya? Yajibu an yulaqa bil qabul, wajib diterima dengan apa? Qabul, penerimaan. Paham ya? Karena zaman itu kalau nulis surat, ngirim surat itu enggak seperti sekarang SMS, ya. Sekali pencet langsung sampai, itu enggak. Zaman dahulu pakai orang. Paham ya? Kalau tidak pakai orang mungkin ada semacam burung yang dilatih, burung merpati. Bawa surat seperti itu. Tapi kalau seperti sekarang kan SMS sampai aja, ya kan? Kurang dari 1 menit pun sampai kalau ada pulsanya misalkan. Kalau zaman dulu enggak. Ngutus orang. Paham ya? Ngutus orang untuk membawa surat tadi. Nah, paham? Li'anna thiqata tu'khad riwayatuhu, karena orang yang thiqah diambil riwayatnya, wa tu'khad syahadatuhu, dan diambil persaksiannya, wa yu'khad khabaruhu, dan diambil kabar yang dia bawa, wa la yadurruhu kaunuhu wahidan, penting ini, dan tidak menghalang-halangi, tidak membahayakan dirinya keadaan dia hanya seorang. Kalau dia thiqah aman sudah. Paham ya? Kita diminta untuk tabayyun, tasabbut itu kalau yang membawa khabar adalah orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik itu. Kalau orang thiqah pada asalnya enggak perlu antum tabayyun lagi. Tapi boleh enggak tabayyun untuk memperkuat kabar yang dia dapatkan? Enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Paham ya? Nah, maksudnya kalaupun enggak perlu, kalau itu thiqah cukup sudah. Tapi kalau dia ingin tabayyun lagi untuk menguatkan apa yang dia dapatkan berupa khabar, enggak masalah. Hanya saja yang diharuskan tabayyun kalau pembawa khabar itu fasik. Yang bawa khabar ini orangnya suka mendem, suka mabuk, suka judi online misalkan. Nah, suka, intinya orang fasik lah. Nah, itu cek dulu benar enggak kabar yang dia bawa ini. Paham? Nah, karena orang fasik itu sangat dikhawatirkan kalau khabar yang dia bawa itu enggak benar itu loh. Paham ya? Karena apa? Laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu seringnya enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Kabar bisa dimodifikasi, bisa diubah, bisa dipotong, bisa ditambahi, bisa diedit ulang, ya kan? Nah, tapi yang menyaksikan langsung, dialah yang lebih kuat. Ya enggak? Nah, seringnya seperti itu. Kabar itu kan macam-macam. Si fulan kata wa kata, kata wa kata. Menyaksikan langsung dia, enggak seperti yang dia sampaikan. Itu kaidahnya, laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Karena yang menyaksikan langsung dia lebih kuat dibandingkan khabar yang bertebaran misalkan. Bisa dipahami insyaallah? Kita lihat lagi. Fa fi hadhil hadits masyru'iyatu da'wah bil mukatabat la siyama min wulatil umur. Perhatikan Bapak ini. Di dalam hadis-hadis ini disyariatkannya berdakwah dengan tulisan-tulisan kalau memungkinkan. Antum pandai nulis, tulis misalkan. Kirimkan, itu termasuk syariat juga. La siyama, terlebih-lebih lagi dari para pemimpin yang memegang kekuasaan. Min ahlil hukum wal ilm, dari kalangan orang yang memegang kekuasaan, yang punya ilmu dan punya hukum.
an yubayyinu linnas, agar mereka menjelaskan di hadapan manusia bihasbi qudratihim, tergantung sesuai dengan kemampuan mereka, mahasinal Islam wa fadlah. Mahasinal Islam na'am fadlahu, menjelaskan keindahan agama Islam dan keutamaan agama Islam. Apa keutamaannya? Agama Islam ini sumber keberuntungan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, iya kan? Kemudian dia diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Taala walaupun sedikit. Itu namanya qanaah. Definisi qanaah apa? Al-qanaatu hiya al-iktifa bil mawjud walau kana qanilan. Merasa cukup dengan yang ada walaupun sedikit. Itu namanya qanaah. Paham ya? Jadi walaupun sedikit dia merasa cukup, udah cukup. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fik, wa wujubil i'tina bihi, dan juga wajib menjelaskan wajibnya perhatian penuh dengan agama Islam ini. Karena agama Islam ini bukan sembarang agama. Agama yang tidak ada duanya. Dalam artian kalau ada agama yang lain kemudian dihadapkan dengan agama Islam, yang lain-lain ini tertolak semuanya. Paham? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalil yang lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diridai di sisi Allah Taala hanya agama Islam. Agama selain Islam bagaimana? Diterima atau tidak? Walaupun jujur orangnya, walaupun bagus orangnya, walaupun indah akhlaknya, mardudatun la tuqbalu. Ditolak semuanya, enggak ada diterima. Nah, karena apa? Karena selain agama Islam. Nanti ada dalilnya nanti kita lihat. Wa annahu la yas'u ahadun al-khuruja anhu. Dan bahwasanya tidak diperkenankan, enggak diperbolehkan, la yasa' itu la yajuz. Enggak diperbolehkan seorang pun al-khuruja, keluar anhu, dari agama Islam, ba'da ma bu'itsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk keluar dari agama Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun oknum-oknum yang kata mereka nahnu muwahhidun, katanya kita ahlu tauhid, kemudian mengatakan orang Nasrani itu muwahhidun juga katanya, selama berpegang teguh dengan agama Isa katanya. Kita katakan setelah adanya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia Nasraniyun jayyidun misalkan, Nasrani yang bagus misalkan, itu tetap tidak terima walaupun apa memegang agama Nabi Isa. Kenapa? Setelah datangnya agama Islam ini, agama Islam sebagai apa? Nasikh, penghapus semua agama-agama sebelumnya. Paham ya? Memang orang Nasrani ini yang beriman dengan Nabi Isa, muslimun mereka, tapi kapan? Fi zamanihim, di zaman mereka. Paham ya? Nah, karena di sana ada yang katanya Raisul Muwahhidin, katanya pemimpin orang-orang ahli tauhid, mengatakan Nasrani muwahhid katanya. Nasrani yang masih memegang agama Nabi Isa yang murni zaman sekarang ini muwahhid katanya. Allahul musta'an. Salah enggak itu? Salah. Paham ya? Walaupun berpegang teguh dengan agama Nabi Isa, semurni apapun barakallahu setelah adanya agama Islam, tidak masuk agama Islam, apa? Tidak diterima agamanya. Kita lihat dalilnya. La yasughu itu la yajuzu artinya. La yazughu li ahadin an yata'abbad bi ayyi dinin aw millatin aw nahlatin illa an tariqil Islam. Tidak diperbolehkan seorang pun beribadah dengan agama apapun, atau dengan aliran apapun, atau dengan kelompok apapun, kecuali dari jalur Islam. Ingat-ingat. Jadi agama Islam ini luar biasa keutamaannya. Paham ya? Nah, semata-mata dia muslim, paham ya? Dia masih ada keimanan dalam dirinya, itu jaminannya apa? Surga. Apa kata Rasul alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kuncinya itu. Semua umatku mereka masuk surga kecuali orang yang enggan. Akhirnya para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah?
qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh dia akan masuk apa? Maka sungguh dia telah enggan. Bisa dipahami? Nah, jadi itu jaminan sudah. Kita lihat dalilnya, perhatikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada tangannya. Maknanya apa? Demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak ada seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, yang mendengar tentang agama Islam ini, mendengar aku diutus, tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan agama Islam maksudnya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Enggak ada Yahudiyun jayyidun kemudian Nasraniyun jayyidun, enggak ada. Paham ya? Bahkan apa? Kita enggak boleh benarkan kitab-kitab mereka untuk apa? Zaman sekarang sudah banyak diganti, banyak dirubah. Paham ya? Oleh karena itu ya kalau kita nemu, dikasih untuk terima enggak ada larangan, cuma dibakar aja itu loh. Paham ya? Karena khawatir sudah ada diganti, ada yang berubah. Paham ya? Kalau ada kitab-kitab mereka, janganlah ngapal Injil, ngapal Taurat misalkan, ngapalkan Al-Qur'an. Paham ya? Karena ada beberapa kelompok yang mereka menghafal Injil untuk membantah katanya. Enggak perlu, kalau membantah Al-Qur'an aja, enggak usah pakai Injil gitu loh. Jadi pahami ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat fal yurasil ahlul kitabain al-yahud wan nasara wa zu'ama al-kuffar. Maka waktu itu Rasulullah SAW mengirim surat kepada ahlul kitabain. Siapa ahlul kitabain ini? Siapa ahlul kitabain? Al-yahud dan an-nasara. Mereka kafir enggak Usama? Kafir. Di neraka enggak mereka? Di neraka. Dalilnya surat Al-Bayyinah itu Naam, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu dalilnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan siapa? Dari kalangan ahli kitab, al-yahud wan nasara wal musyrikin. Di mana? Di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mafhum? Naam. Dan lihat lagi, dan juga menulis surat kepada para pembesar orang-orang kufar, zu'ama, para pemimpin, para pembesar. Yurasiluna min qibali wulati umuril muslimin. Yang waktu itu mereka saling mengirim surat dari mana? Dari arah para pemimpin yang megang urusan kaum muslimin, wa ulama'il muslimin, dan para ulama kaum muslimin, wa yaqsuduna bihadhil murasalah, dan mereka menginginkan dengan surat menyurat ini nasra da'watul Islam, menyebarkan dakwah Islam, wa da'watul khalqi ilaih, dan juga mendakwahi makhluk agar menganut agama Islam tersebut, liyaqtaniku, tujuannya agar mereka perhatian penuh dengannya dan memahami, wa yadkhulu fi rahmatillahi tabaraka wa taala, dan agar mereka masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan apa? Sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Dikit lagi perhatikan. Wa kadzalikal ulama fi syatta baqa'il ard tursal mu'allafatuhum, dan seperti itu juga para ulama yang berada di seluruh penjuru bumi ini. Karya tulis mereka tursal, dikirim, allati tata'allaq bit tasihhil i'tiqad, yang berkaitan dengan apa? Pembenaran keyakinan. Paham ya? Pembenaran keyakinan. Wa bayani mahasin Islam, dan menjelaskan keindahan agama Islam. Wa syarhi fadhailhi, dan juga penjelasan apa? Tentang barakallahu fi keutamaan Islam. Wa tahdhir minal isyrak billahi azza wa jalla, dan peringatan dari apa? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qadri ma yastati'un, dengan apa? Dengan kadar kemampuan mereka, sebatas kemampuan mereka. Saya pahami ya? Jadi mereka terus wa ya'murun nas bil iltizami jami' ahkamil Islam, dan merintahkan manusia agar istiqamah, iltizam, berpegang teguh dengan seluruh hukum-hukum Islam, min kitabin sunnatin, dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Wa hadhihi min ad-da'wati bil mukatabah, ini merupakan dakwah dengan mukatabah. Apa mukatabah ini? Tulisan atau artikel. Wa hakadha da'wah bil musyafahah, penting ini,
Dan demikian juga dakwah dengan musyafahah. Musyafahah tatap muka langsung. Musyafahah tatap muka dengan suara, bimandumin, baik dengan mandumil kalam, dengan pantun, wa mansurih, dan dengan apa? Dengan susunan biasa. Mansur itu maksudnya susunan tulisan biasa itu. Kalau mandum bentuknya pantun. Seperti siapa? Syekhul Islam. Ya, dinisbahkan kepada beliau kitab apa? Al-Lamiyah, ya kan? Kemudian Ibnu Qayyim, kitab apa? An-Nuniyah. Kemudian Abu Bakar bin Abi Daud, ya kan? Apa kitabnya? Al-Ha'iyah. Kemudian Ibnu Abil Izz, apa? Al-Mi'iyah. Itu bentuknya pantun. Iya kan? Bentuknya pantun. Karena zaman waktu itu memang penyebarannya dengan cara yang beraneka ragam. Ada yang bentuknya pantun, bentuknya puisi, bentuknya tulisan biasa. Wa fin nususi masyru'iyatu khatmil kutub wa khatmir rasail sahih. Di dalam dalil-dalil ini ada pendalilan disyariatkannya menyetempel, khatmi, setempel kitab atau setempel surat biar tahu dari mana suratnya ini. Makanya para masyayikh Yaman seringnya, kalau antum perhatikan baik-baik, mereka kalau nulis waraqah, kertas, mungkin rekomendasi atau yang semisalnya, di bawahnya ada stempel biasanya. Stempel itu Syekh Fulan bin Alan. Kalau enggak percaya, lihat aja surat-surat yang mereka tulis untuk kepada para penguasa untuk dipermudah perjalanannya, itu biasanya semacam kertas gitu, ya kan? Kemudian nama-namanya siapa, bawahnya ada stempel Syekh Fulan, ada stempel itu. Karena mungkin aja mengambil dalil dari ini loh, beristidlal dengan dalil yang sudah kita baca tadi itu. Mafhum? Tapi enggak wajib. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Ittakhadha khataman min fiddah. Beliau membuat cincin terbuat dari apa? Fiddah, perak, kana yakhtam bihi rasail, yang waktu itu cincin tersebut digunakan untuk apa? Menyetempel surat-surat ilal muluk yang dikirim kepada para raja. Barakallahu fiik, lima qila lahu, terhadap apa yang dikatakan kepadanya, innahum la yaqra'un illa rasail makhtumah. Karena sebagian para raja gengsi gitu loh. Bahwasanya mereka tidak akan membaca kecuali apa? Surat yang ada stempelnya. Iya kan? Biasanya kalau orang para raja yang mereka gengsi kan modelnya gitu. Wah, ini enggak ada stempelnya, enggak resmi, ya dibuang gitu loh. Sehingga karena mereka waktu itu, zaman itu mereka enggak baca kecuali ada stempelnya. Maka ini di antara alasannya. Fattakhadha khataman min fiddah. Akhirnya beliau menjadikan cincin terbuat dari perak, naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Yang ukirannya di situ lafaznya Muhammadun Rasulullah. Ini ada yang jual loh ya, tapi jangan dibeli. Kenapa? Kadang orang lupa bawa ke WC, kamar mandi, ditaruh di bawah keinjak-injak Muhammadun Rasulullah. Pernah lihat antum yang dijual di jalan itu? Enggak usah beli. Enggak usah beli. Kalau beli yang polos-polos saja, enggak ada tulisannya. Kalaupun tulisan nama-nama antum enggak masalah, nama-nama yang tidak ada lafadzul jalalah Allah ya. Kalau Abdurrahman, Abdul Razzaq, Abdullah ya jangan. Tapi kalau nama-nama yang sifatnya enggak ada lafadzul jalalah Allah, misalkan Usama, enggak masalah. Paham ya? Mafhum. Tapi kalau yang di pinggir jalan jual itu Muhammad Rasulullah, yang katanya cincin yang akan keluar nanti akhir zaman, apa namanya itu, panji hitam dari timur katanya. Jangan percaya. Allah musta'an. Allah alam shawab. Dan kita selesaikan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.